Halo Insan Nusantara, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa dengan judul Merajut Cinta Tanah Air. Saya Muhammad Adi Satriansa, CPNS KPU Kabupaten Muara Enim, selaku host pada hari ini akan mengajak kalian nih untuk berbincang santai mengenai visualisasi bangsa, yaitu bagaimana kita memandang Indonesia bukan hanya sebagai wilayah, tapi sebagai identitas, kebanggaan, dan masa depan bersama. Nah, di kesempatan kali ini saya juga ditemani nih dengan 4 narasumber ASN kita yang sangat kita sayangi dan kita banggakan. Nah, mungkin teman-teman narasumber bisa nih kenalan terlebih dahulu dengan insan-insan Nusantara yang sedang menonton. Halo Insan Nusantara, saya Wawantara, CPNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. Halo Insan Nusantara, perkenalkan nama saya Wulandari, CPNS KPU Kabupaten Penukal Abak Lematang Ilir. Halo Insan Nusantara, saya Muhammad Fahri Nuriza, CPNS dari KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu. Halo Insan Nusantara, perkenalkan saya Febri Nayati Anggraini, CPNS KPU Kabupaten Muara Enim. Oke nih, jadi teman-teman narasumber kita nih udah kenalan, udah say hi ke teman-teman insan Nusantara. Nah, mungkin langsung aja ya kita masuk ke topik bahasan kita, yaitu mengenai visualisasi bangsa. Karena kalau dilihat dari muka-mukanya nih kayaknya narasumber kita udah nggak sabar untuk berbagi pengalaman dan juga perspektif mereka. Oke, mendengar kata visualisasi bangsa. Visualisasi bangsa ini terdengar seperti kalimat yang cukup berat ya, atau nggak familiar di telinga banyak orang. Mungkin banyak juga nih teman-teman insan Nusantara di rumah yang masih belum familiar atau belum tahu apa sih visualisasi bangsa. Nah, mungkin bisa nih teman-teman narasumber jelaskan dulu ke teman-teman insan Nusantara apa sih visualisasi bangsa itu? Eh, Visual Nusantara ya, kata-katanya penuh retorika gitu. Ya, Tapi betul. sebenarnya kalau ditarik dari pengertian gitu, visualisasi bangsa gitu ya, pengungkapan gagasan, pesan atau identitas nasional melalui bentuk seperti video, infografis, gambar atau animasi yang menonjolkan kekayaan budaya, keragaman suku, sejarah dan persatuan Indonesia. Visualisasi bangsa menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai cerminan jati diri dan alat untuk memperkuat rasa nasionalisme di tengah masyarakat. Eh, Visualisasi bangsa juga dapat berfungsi sebagai penyederhana eh, informasi kompleks. Karena seperti dibahas oleh host kita, Dek Dandi ya, bahwasanya wawasan kebangsaan itu kan kata-kata wawasan kebangsaan itu cukup teoritis sehingga sangat sulit dipahami. Jadi melalui visualisasi, pesan-pesan persatuan dapat disampaikan secara instan dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Begitu, Mas Dandi. Oke, oke bagus banget. Ya mungkin bisa langsung dilanjutkan sama teman-teman narasumber yang lain. Mungkin dari Pak Wawantara tadi udah menjelaskan cukup jelas ya, merangkum visualisasi bangsa ini. Tapi menurut saya kalau secara singkatnya visualisasi bangsa itu adalah cara suatu bangsa menampilkan atau mewujudkan seperti kata Pak Wawan tadi jati diri melalui berbagai hal, melalui simbol kenegaraan, melalui budayanya, melalui perilaku masyarakatnya, melalui eh, apa keputusan-keputusan penyelenggara negaranya kayak gitu. Terus dalam kehidupan bermasyarakat juga untuk misalnya Indonesia terkenal dengan keramat tamahannya, kan Ya, udah memvisualisasikan bangsa Indonesia gitu. Mungkin itu. oke oke mungkin bisa juga langsung dilanjutkan sama Kak Fahri dan juga Kak Febri ya penjelasan terkait visualisasi Hmm. bangsanya. Oke, bagus sekali ya dari teman-teman kita, dari Kak Wawan dan juga Mbak Wulan. Kalau menurut saya nih, menurut pandangan saya, visualisasi bangsa itu cara kita bikin Indonesia jadi nyata. Bukan cuma soal gambar di peta. Nilai-nilai bangsa kita kan abstrak kayak gotong royong atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lewat visualisasi inilah seperti bendera, baju adat, film, dan lainnya. Nilai-nilai itulah yang menjadi kelihatan bentuknya. Selanjutnya, kenapa sih penting buat cinta tanah air? Simpelnya, kita kan nggak mungkin sayang sama seseorang kalau nggak kenal mukanya. Visualisasi ini kayak wajah ya, wajah bangsa kita. Begitu lihat Garuda atau dengar lagu kebangsaan, rasa pride-nya tuh dapat banget kan. Jadi visualisasi itu sebagai jembatan yang paling efektif buat numbuhin rasa memiliki dari mata turun ke hati. Muncul semangat buat jaga negara ini. Jadi bukan cuma sekedar gambar, tapi soal rasa bangga. Mungkin begitu, Mas Oke, Dandi. bagus banget ya analogi yang dipakai oleh Kakak Fahri ini ya. Analoginya ada sedikit unsur percintaan ya. Pasti lebih mudah tentunya dipahami oleh insan-insan Nusantara yang sedang menonton. Oke, lanjut ke narasumber terakhir kita. Mungkin Kakak Febri. Nah, bisa menambahkan?
Baik, terima kasih Kak Dandi. Di sini saya sangat setuju sekali dengan pendapat teman-teman yang lain. Di sini mungkin saya mencoba melengkapi dan juga menarik kesimpulan kalau visualisasi bangsa sendiri bisa kita artikan sebagai bagaimana cara kita membayangkan dan memahami Indonesia sebagai satu kesatuan. Bukan hanya wilayah, tetapi juga nilai, sejarah, budaya, dan cita-cita bersama. Ketika bangsa divisualisasikan melalui cerita perjuangan, keberagaman budaya, dan kehidupan masyarakatnya, tentunya akan tumbuh rasa memiliki dan kebanggaan. Hal ini tentu penting karena cinta tanah air tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui pemahaman dan kedekatan emosional terhadap bangsa itu sendiri. Oke, terima kasih ya keempat narasumbernya. Benar-benar mudah dipahami ya. Pasti insan Nusantara di rumah udah paham ya apa itu visualisasi bangsa ya. Jadi ya kesimpulannya, visualisasi bangsa ini adalah cara kita menampilkan dan mewujudkan ciri khas bangsa lewat simbol, budaya, serta perilaku kita sehari-hari yang nantinya mampu mendorong kita dalam merajut rasa cinta tanah air. Iya, membentuk rasa cinta tanah air. Oke, kita lanjut ke next question ya. Pertanyaan selanjutnya. Jadi kita tadi sama-sama tahu nih bahwasannya keempat narasumber kita ini berprofesi sebagai seorang ASN. Nah, sebagai seorang ASN ini bagaimana sih cara sederhana menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin bisa dimulai dari yang paling tua ya, Kakak Wawan, silakan. Baik. Eh, Sebenarnya untuk kewajiban menumbuhkan rasa bangga, cinta tanah air, serta setia pada bangsa dan negara itu kewajiban dari setiap masyarakat gitu. Namun kalau saya pribadi sesuai dengan status saya ini, saya sekarang sebagai eh, CPNS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. eh, Cara sederhana yang dapat saya lakukan sehingga dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara, saya senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, melayani masyarakat secara adil, cepat, transparan, tidak diskriminasi apapun sukunya, apapun warna kulitnya, tetap kita berikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, eh, langkah saya untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara adalah meningkatkan kompetensi yang berterusan gitu, terus belajar, berinovasi, bekerja secara optimal demi kemajuan bangsa. Cukup, Pak. Oke nih. Jadi cara untuk meningkatkan rasa cinta tanah air yang biasanya dilakukan oleh Kakak Wawan ini bermula dari diri sendiri ya, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dan juga upgrade kemampuan diri ya. Oke, bagus sekali. Kita bisa lanjut ke narasumber berikutnya. Mungkin ada pandangan atau pendapat yang berbeda. Silakan. Mungkin kurang lebih sama ya sama Pak Wawan tadi. Sebagai ASN tentunya kita sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat, makanya kita akan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan cara sopan santun, transparan, memberikan solusi kepada masyarakat gitu. Eh, Terus kita menjunjung kerjasama gitu, seperti sekarang kita kerjasama gitu dari berbagai satker gitu, kerjasama di lintas satker, di lintas instansi gitu. Menghargai perbedaan pendapat, terus membangun komunikasi yang sehat, memperkuat persatuan dalam keberagaman gitu. Oke, jadi berfokus pada kerjasama ya, kolaborasi dan saling menghargai. Bagus sekali. Oke, lanjut ke narasumber berikutnya. Oke, sebelumnya udah bagus-bagus banget ya Iya, jawaban dari betul. narasumber sebelumnya. Nah, Mm-mm. kalau saya nih ditanya gimana cara saya sebagai ASN numbuhin rasa bangga, kuncinya itu cuma satu, jadi teladan lewat hal-hal kecil. Yang pertama, lewat pelayanan pelayanan yang tulus. Saat kita bantu masyarakat dengan ramah dan nggak ribet, itu cara kita jaga martabat negara. Masyarakat bakal mikir tuh, wah keren ya, pelayan negara sekarang. Wah, itu pride-nya dapat banget kan. Kedua, bangga pakai produk lokal. Sesimpel itu kita pakai batik, pakai sepatu lokal, atau jajan di UMKM. Itu bentuk konkret kita cinta sama ekonomi bangsa kita sendiri. Terakhir, bijak di medsos. Kita sebagai ASN, kita itu menjadi influencer negara. Jadi, daripada ikut sebar hoax, lebih baik kita tunjukin sisi positif dan progres kerja kita. Intinya, rasa bangga itu nggak perlu teriak-teriak, tapi buktiin lewat kerja nyata yang bikin orang lain juga ikut bangga sama Indonesia. Wah, nggak kalah bagus ya ternyata pendapatnya si Kakak Fahri ini. Dan terakhir narasumber kita Febrina ini saya yakin juga pasti nggak akan kalah. Pasti
jauh lebih bagus juga. Boleh Kakak Febrina disampaikan? Baik, terima kasih Kak Dandi. Eh, Menurut pendapat saya sendiri, saya sangat sependapat ya dengan jawaban dari beberapa narasumber sebelumnya. Di sini mungkin saya sedikit menambahkan. Jadi menurut saya memang cara paling sederhana menumbuhkan rasa cinta tanah air itu ya lewat pekerjaan sehari-hari. Misalnya dalam menjalankan tupoksi sebagai staf bagian umum, yakni melayani masyarakat dengan tulus, bekerja sesuai aturan yang berlaku, dan tidak menyulitkan orang lain. Hal-hal kecil seperti disiplin waktu, jujur, tanggung jawab juga bentuk rasa cinta kita pada negara. Karena pada dasarnya kalau kita bekerja dengan baik dan benar itu juga sebuah kontribusi nyata untuk Indonesia. Oke, bagus-bagus semua ya jawaban dari keempat narasumber kita ini. Benar-benar gak salah pilih narasumber kita. Jadi buat teman-teman insan Nusantara nih yang mungkin masih merasa takut nih atau merasa bingung, bagaimana sih rasa menumbuhkan rasa cinta tanah air itu? Ya kalian nggak perlu takut karena untuk menumbuhkan rasa cinta tanah itu nggak harus mulai dari hal-hal besar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Contohnya mulai dari diri sendiri, meningkatkan kompetensi, bersungguh-sungguh dalam menjalankan tupoksi. Dan kita juga bisa mulai dari lingkungan sekitar kita, seperti menjaga kebersihan lingkungan, support UMKM, kayak tadi juga apa? Pakai produk lokal. Oke. Kita tahu ya, yang namanya kita ini berusaha nih, yang namanya berusaha untuk menerapkan kegiatan-kegiatan positif, pasti akan ada aja nih hambatannya. Nah, menurut teman-teman narasumber nih, apa sih tantangan terbesar atau hambatan yang benar-benar nganggu nih dalam proses menumbuhkan rasa cinta tanah air saat ini? Dan menurut teman-teman narasumber, apa sih solusi dan harapan untuk Indonesia ke depannya? Oke, kalau tadi mungkin pertanyaan dijawab oleh Kak Wawan, mungkin kita mundur ke belakang, dijawab oleh Kakak Febrina terlebih dahulu. Oke, silakan Kakak Febrina. Baik, terima kasih Kak Dandi. Kalau menurut pendapat saya, tantangan terbesar sekarang itu banyak orang mudah terdistraksi oleh arus informasi dan media sosial yang menyebabkan munculnya sikap apatis, individualis, dan merasa urusan bangsa itu jauh dari kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi, perbedaan sering dibesar-besarkan sampai lupa kalau kita ini satu Indonesia. Untuk harapan ke depannya, saya berharap khususnya untuk anak muda bisa lebih peduli, kritis tetapi tetap cinta tanah air, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, bangga menggunakan produk bangsa, dan sama-sama menjaga persatuan. Karena ya masa depan Indonesia itu ada di tangan kita sendiri. Seperti itu. Oke. Bisa lanjut ke narasumber berikutnya? Makasih. Kurang lebih sama ya sama kayak Febrina ya. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu yaitu distraksi digital dan hoax. Sekarang gampang banget kita kemakan narasi negatif tentang negara kita sendiri di sosial media ya. Selain itu ada sikap individualis juga yang bikin kita lupa kadangannya kalau kita ini satu bangsa. Jadi PR-nya itu adalah gimana kita tetap punya filter biar gak gampang terpecah belah. Nah, harapan saya ke depannya itu Indonesia jadi bangsa yang maju karena kolaborasinya. Saya ingin lihat generasi kita bangga sama identitasnya bukan karena kewajiban, tapi karena emang benar-benar ngerasa nyaman dan dilayani oleh negara. Singkatnya itu, Indonesia yang menjadi yang lebih inklusif dan berintegritas. Lanjut ke narasumber berikutnya, mungkin ada pandangan yang berbeda atau pesan-pesan berbeda nih yang bisa disampaikan kepada insan-insan Ini Nusantara. kurang lebih Silakan. sama ya sama narasumber eh, ke pertama sama kedua tadi. Sekarang kan kita mendapatkan informasi itu cepet banget ya. Detik itu langsung orang tuh pada komen tuh nggak filter lagi gitu. Jadi itu melemahkan rasa cinta tanah air orang-orang yang baca gitu. Kadang kan kalau mengenai ujaran kebencian, cepet banget biasanya. Jadi mungkin harapannya ke depannya semoga Indonesia menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam berdemokrasi, kuat dalam persatuan, serta masyarakatnya seluruhnya sejahtera. Oke, amin, 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 amin. Oke, lanjut ke narasumber terakhir kita, Kak Oke, Wawantara. baik. Sebenarnya yang saya highlight dari apa dari penjelasan dari Febri ya di awal tadi adalah sikap individualis dan apatis gitu. Karena sebenarnya banyak faktor sih yang menyebabkan seseorang itu bisa apatis atau individualis, tidak peka atau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya biasa jadi faktornya itu karena salah satunya adalah kekecewaan terhadap sistem atau pemerintahan. Seperti isu-isu kita yang terbaru ini adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi, terus janji-janji yang tidak ditepati. Selanjutnya adalah ketidakadilan yang membuat masyarakat itu merasa percuma untuk peduli gitu. Tapi tentunya kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, agent of change, jadi kita harus menumbuhkan rasa bangga sehingga ke depannya Indonesia yang kita cinta ini menjadi negara maju, tetap berakar pada nilai Pancasila, kuat secara ekonomi, unggul secara teknologi, serta bersatu sebagai
suatu bangsa yang utuh gitu. Oke, bagus-bagus banget nih ya harapan dari empat narasumber kita ini. Semoga insan-insan Nusantara di rumah yang sedang menonton juga bisa menerapkan dan menanamkannya di dalam hati. Oke, jadi untuk insan-insan Nusantara ya jangan takut gitu ya. Yang namanya tantangan itu pasti akan selalu ada gitu. Dan tugas kita adalah untuk melawannya gitu. Kita mencegahnya dan kita mempertahankan rasa cinta tanah air kita. Tetaplah berpegang teguh, berpedoman kepada Pancasila dan pertahankan rasa bangga kepada tanah air kita. Oke nih, nggak kerasa nih ya ternyata pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir nih pada episode podcast visualisasi bangsa dan sekaligus menjadi pertanyaan penutup. Oke, teman-teman Insan Nusantara, sekian mungkin materi tentang visualisasi bangsa yang bisa kami sampaikan di podcast pada hari ini. Saya yakin nih pasti teman-teman Insan Nusantara sudah paham apa itu visualisasi bangsa dan apa pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air gitu kan. Apalagi udah didukung nih, udah dikasih motivasi quotes sama empat narasumber kita yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya tutup, tentunya saya sebagai narasumber, saya sebagai host juga nggak mau kalah ya. Saya juga pengen nih ngasih quotes motivasi untuk teman-teman Insan Nusantara. Satu pesan saya untuk sobat Nusantara, Insan Nusantara yaitu Indonesia bukan hanya warisan, tapi tanggung jawab kita bersama. Mari terus bangga berbangsa, bangga bernegara, dan bangga menjadi Indonesia. Oke, saya Muhammad Adi Satriansyah. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode-episode podcast berikutnya. Bye-bye.